di balik isu bangkitnya PKI. Beberapa hari ini berseliweran isu kebangkitan PKI. Isu ini dibangun dari berbagai isu dengan satu tujuan meyakinkan publik bahwa kebangkitan PKI itu nyata terjadi dan harus kita waspadai. Ada yang membangun isu kebangkitan PKI dari isu perubahan TAP MPRS nomor 25 1966 tentang pembubaran PKI. Pihak-pihak yang mengangkut isu kebangkitan PKI dari isu ini adalah Haikal Hasan, PKS, dan beberapa pemuka agama dari berbagai daerah. Mereka-mereka ini curiga ada gerakan penghidupan kembali PKI dengan cara menghapuskan TAP MPRS nomor 25 1966 tentang pembubaran PKI. Logikanya sederhana. Kalau TAP MPRS nomor 25 1966 tentang pembubaran PKI dihapuskan, maka PKI akan sangat mungkin bangkit karena sudah tidak terlarang lagi. Ada yang mengangkat isu kebangkitan PKI dari beberapa video-video pengguna lambang PKI. Mereka ini seperti Haikal Hasan dan pendukung oposisi lainnya. Mereka mengunggah video yang menunjukkan adanya pihak-pihak yang memproduksi lambang PKI sebagai aksesoris. Logikanya sederhana juga. Jika masih ada yang memproduksi lambang PKI dan memperjualbelikannya, berarti PKI memang masih ada dan makin berani unjuk gigi. Ada pula yang mengangkat isu kebangkitan PKI dari hari ulang tahun PKI. Mereka ini seperti Tengku Zulkarnain, Fadlizon, dan pendukung oposisi. Mereka menyatakan dan cukup hafal juga mereka bahwa 23 Mei sebagai hari ulang tahun PKI. Narasinya, masyarakat harus waspada karena PKI dulu melakukan kejahatannya persis pada hari ulang tahunnya. Tujuannya sebagai provokasi memecah belah masyarakat. Dari semua hal di atas, polanya sama. Mereka akan pertama-tama menggaungkan isu TKA Cina. Setelah beberapa lama, dan isu TKA Cina itu terbantahkan dengan sendirinya. Mereka kemudian melanjutkan provokasi dengan isu kebangkitan PKI. Kalau mengacu pada dua pola tersebut di atas, maka hanya ada dua tujuan utama mereka. Pertama, memecah belah anak bangsa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dengan menarasikan kebangkitan PKI, mereka berharap muncul perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak setuju PKI akan bangkit. Dari perbedaan pendapat itu, mereka kemudian lambat laun menarasikan bahwa yang tidak setuju dengan kebangkitan PKI itu adalah anti PKI atau PKI itu sendiri. Pada titik ini, anak bangsa ini akan saling curiga. Jika ada perbedaan pendapat, maka akan dengan mudahnya orang akan dituduh sebagai PKI. Anda mau dituduh sebagai PKI? Sampai di sini proses pemecah belah anak bangsa itu sudah hampir berhasil. Kesuksesan memecah belah anak bangsa itu akan mencapai titik puncaknya ketika sesama anak bangsa saling curiga kemudian menimbulkan konflik horizontal. Kedua, mengganggu pemerintahan yang sah. Apa dan bagaimana melakukannya? Ketika pemerintah menangani pandemi COVID-19, fokus pemerintah tertuju pada saat titik. Meskipun penanganan pandemi COVID-19 bukan berarti mengabaikan hal lainnya, tetapi perhatian pasti lebih besar untuk itu. Pemerintah harus memutar otak bagaimana agar pandemi COVID-19 tidak makin marak menular di tengah masyarakat, tetapi juga dampaknya tidak sampai menghancurkan ekonomi. Pemerintah sekuat tenaga menciptakan keseimbangan. Tidak bisa dibayangkan ketika fokus pemerintah tertuju pada pandemi COVID-19, terjadi perpecahan di tengah masyarakat karena isu kebangkitan PKI. Jangankan muncul perpecahan karena isu kebangkitan PKI, akibat COVID-19 saja sudah cukup mengancam stabilitas keamanan nasional. Kepolisian sudah mengantisipasi terjadinya kerusuhan akibat ekonomi dan terjadinya penjarahan serta tindak kriminal. Siapa yang diuntungkan dengan isu kebangkitan PKI ini? Untuk mengetahui ini, tentu kita harus melihat siapa saja mereka yang mengangkat isu kebangkitan PKI. Mereka adalah Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, Fadlizon, dan pendukung oposisi kalangan kadrun. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan keluarga Cendana. Mereka ini juga adalah pemuja Orde Baru. Maka bukan tidak mungkin kalau isu kebangkitan PKI sengaja digaungkan kembali demi keuntungan keluarga Cendana. Untuk apa? Modal politik dan kemungkinan besar bisnis seperti kita ketahui negara sedang mengejar uang Yayasan Super Semar yang disenyalir terkait erat dengan keluarga Cendana. Adakah keuntungan bagi para pendukung oposisi kalangan kadrun yang ikut menghebohkan isu kebangkitan PKI? Mereka ini sebenarnya tidak diuntungkan.
Mereka ini hanya dijadikan alat untuk mengaplikasikan isu dan narasi yang sedang dibangun. Jika dalam permainan catur, poin saja mereka itu tidak masuk. Apakah kebangkitan PKI itu nyata? PKI sudah terlarang. Memang ideologi komunisnya akan tetap hidup, tetapi tempatnya bukan di Indonesia. Ideologi itu butuh wadah. Demikian juga ideologi komunis. Tanpa wadah, ideologi komunis sama saja bukan apa-apa. Nah, di Indonesia, wadah ideologi komunis itu sudah mati. Jangankan organisasi, orang atau lembaga, lambangnya saja sudah dilarang. Yang memproduksi lambangnya akan dipenjara. Lalu bagaimana mungkin PKI akan bangkit kalau segala sesuatu yang dibangkitkannya dengan sudah dilarang? Dan kalau muncul langsung diproses hukum? Lalu bagaimana mungkin PKI akan bangkit kalau segala sesuatu yang berkaitannya dengan sudah dilarang dan kalau muncul langsung diproses hukum? Hanya orang bodoh yang akan percaya PKI masih berani bangkit di Indonesia. Tapi bagaimana dengan keturunan PKI? Bung, bapakmu penjahat, bukan berarti kamu juga penjahat. Kecuali kamu mengikuti jejaknya sebagai penjahat dan berprinsip seperti bapakmu. Demikian juga dengan PKI. Jika bapaknya PKI, selama tidak mengikuti jejak bapaknya, maka anaknya bukan PKI. Apalagi banyak dari antara mereka adalah keturunan yang belum mengerti apa-apa kala PKI ditumpas. Bagaimana menyikapi gerombolan pemuja isu kebangkitan PKI? Menurut saya sih tidak perlu terprovokasi. Diabaikan saja. Kalaupun terpaksa harus adu argumen, silakan adu dengan argumentasi logis. Intinya, jangan sampai kita yang waras ini ikut-ikutan main ancam, ajak perang, ajak rusuh, dan lain sebagainya. Salam dari rakyat jelata.